Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, oleh anugerahnya kita boleh kembali datang di rumah Tuhan untuk beribadah dalam ibadah Minggu Raya yang ketiga. Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita, menyambut kehadiran kita semua. Selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah Minggu Raya yang ketiga. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu telah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh datang di rumah Tuhan, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Siapkan hati kami, layakkan kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Sebab kami tahu apakah yang menjadi penghalang bagi kami untuk datang kepada Engkau. Yaitu segala dosa kami, perbuatan-perbuatan kami tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah penyembahan kami pada malam hari ini berkenan kepada Engkau. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berpakai mereka semua menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh melihat hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami menikmati persekutuan yang indah, baik dengan sesama maupun dengan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga berakhir. Biarlah semua yang kami kerjakan di tempat ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tabiskan ibadah kami malam hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kalau kita boleh ada sore hari ini, semua oleh karena baik Bapak Ibu Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Pujian mengatakan nyanyi dan bersoraklah. Yang seperti Engkau setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Jemaat Tuhan, saya silakan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi.
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Soraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk laut bergelora mendengar namamu. Ku bersumpah atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Jemaat Tuhan, silakan untuk duduk kembali. Saat ini saya rindu mengajak jemaat Tuhan untuk menaikkan nyanyian Mazmur. Kita akan nyanyikan Mazmur secara bergantian dari Mazmur nomor 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ayat yang genap. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian jauh nyanyian Mazmur kita pada sore hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini.
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Katakan, Allah bekerja, Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, silakan untuk duduk kembali untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan dengan penuh kasih kepada Bapak Dodon Almuri. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, dari ibadah pertama hingga kami boleh melangsungkan ibadah yang ketiga. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Nah, kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan 1 minggu yang lalu. Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Tuhan sudah bersama-sama kami menikmati berkat Tuhan, bahkan pergumulan-pergumulan yang kami boleh lewati sepanjang minggu yang lalu. Tuhan terus menopang kami dengan tangan kanan Tuhan yang bawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang-orang yang sudah memberkati kami. Terima kasih orang-orang yang sudah mendoakan kami. Tuhanlah yang membalas segala berkat kasih setia kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah
apa yang kami lakukan sepanjang minggu yang lalu semuanya boleh berkenan di mata Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terus Tuhan ingatkan kami untuk setiap hari bersekutu bersama-sama dengan Engkau, berdoa, memuji dan muliakan nama-Mu di tempat kami masing-masing, menutup pintu rumah kami, mengunci kamar kami untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami boleh lewati. Tidak mampu kami menghitungnya Tuhan, tidak mampu kami membalasnya kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Bapa, malam hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan sepanjang hari ini dan sepekan yang akan datang. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala beserta istri dan anak-anak Tuhan memberkati, menyertai, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan menolong dalam pelayanan tempat ini. Tuhan juga menyertai staf gembala, Tuhan menolong badan pengurus jemaat, Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan yang Kau izinkan melayani dalam pos-pos PI. Tuhan juga memberikan hikmat kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga menolong badan pengurus jemaat yang terlibat dalam setiap tugas yang dipercayakan. Tuhan menolong, berikan hikmat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk organisasi gereja kami ya Tuhan, Gereja Kemah Injil Indonesia, baik yang di pusat, wilayah, daerah, hingga kepada gereja-gereja lokal. Tuhan menolong, biarlah terus mengingat tujuan utama dari gereja kami untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan, memuridkan, menjangkau jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang Engkau percayakan memimpin organisasi kami ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus berikan hikmat, marifat daripada Tuhan kepada Presiden beserta staf jajaran hingga sampai ke desa, dusun, RT, RW, kepala keluarga. Tuhan memberikan hikmat dalam kami melewati tahun-tahun yang boleh Tuhan izinkan kami melewatinya. Tuhan Yesus, kami terus bergumul, terus berdoa dengan pandemi yang ada hingga saat ini. Tuhan menolong, Tuhan pulihkan, baik kami di Indonesia ini maupun di seluruh muka bumi ini. Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Tuhan juga menyertai kota kami ini Tuhan, Kota Sintang, memberkati para pemimpin kami yang Kau percayakan di tempat ini. Tuhan terus menolong mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang beban berat Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan menolong dalam segala pergumulan hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memimpin kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dalam segala pergumulan mereka Tuhan, masalah keuangan, macam sakit penyakit, di dalam nama Yesus Tuhan memulihkan mereka yang sakit, baik yang beribadah secara live streaming. Tuhan menolong, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Kami berdoa juga bagi mereka yang ada di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan telah berikan kami kuasa. Namun mengatakan apabila orang percaya menumpangkan tangan orang-orang yang sakit, maka orang itu akan sembuh. Apabila orang itu mendoakan 2-3 orang, kami percaya Tuhan Kau juga akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, mungkin dalam keadaan beban berat, letih lesu. Tuhan menolong, Tuhan berikan jalan keluar, karena Engkau adalah jalan keluar dan tidak ada yang lain. Tuhan Yesus, firman-Mu mengatakan bahwa setiap kami yang berbeban berat dan letih lesu boleh datang kepada Tuhan. Terimalah kami Tuhan, berikanlah kami kelegaan. Tuhan tolong jemaat-Mu yang dalam menempuh pendidikan. Tuhan menolong, mencari pekerjaan. Tuhan tolong, memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja ini. Tuhan tolong segala macam pergumulan dengan keberagaman kami di tempat ini. Tuhan berikan kami kesatuan hati, dan kami kerjasama satu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhanlah yang ditinggikan, bukan nama orang per orang ya Tuhan, tapi nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang membuat segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi akan bertekuk lutut. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Mengurapi kami semua yang Kau izinkan untuk melayani. Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang memimpin kami dalam pujian, hamba-Mu yang memainkan musik, tamborin, singer, sound engineer, multimedia, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, dan mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan, bukan hanya sekedar pelayanan rutinitas mingguan, tapi sungguh-sungguh karena kami semua mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemulihan
gereja kami Tuhan. Kerinduan kami untuk memiliki tanah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi sebelah tengah di gereja kami Tuhan. Untuk lahan parkir Tuhan menolong. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan dan bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan Tuhan. Ampuni segala dosa, kesombongan, keangkuhan, kecocokan hidup, tingkah laku kami yang jahat. Mulut kami penuh yang tipu penisat. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, laikkan kami terus Tuhan, terimalah pujian sembah kami sepanjang ibadah ini Tuhan, boleh berkenan dan menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan menikmati lawatan firman Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu, biar apa yang kami dengar malam hari ini boleh mengubah hati kami, bukan sekedar informasi, tapi benar-benar firman-Mu yang berkuasa, yang sanggup mengubahkan kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengizinkan kami boleh dilewati kantong persembahan. Biar apa yang kami berikan ini berkenan di hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Dan berkati hamba-Mu, tolong hamba-Mu yang mengelola keuangan ini dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Sisa waktu ini, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Api kemuliaan Tuhan terus berjaga-jaga atas setiap sudut gereja ini. Dan kami terus menikmati kasih setia Tuhan. Dan terimalah sembah puji kami sisa hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas pelayanan doanya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh firman Tuhan. Sekali lagi, jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, Pengorbanan-Mu Sempurna. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh kita hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu.
Kau telah mati gantikan hidup. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kepada hamba-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh diingatkan oleh karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami, pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu begitu sempurna sehingga kami yang seharusnya binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah ini menjadi ingatan kami selalu untuk mendorong kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bekerja sama melayani Engkau di tengah-tengah dunia ini. Sebab Engkau terlebih dahulu telah melayani kami, memberikan diri-Mu, mengorbankan diri-Mu bagi kami umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ingin membuka hati dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami memahami akan kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam dan indah, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami semua. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat berkat di tangan Tuhan, sehingga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dalam bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh kami semua, sehingga semua kami diberkati oleh Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang duduk mendengarkannya. Biarlah nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan, dan kebenaran firman Tuhan akan sungguh mengubah kehidupan kami, akan membuat kami berbeda, sehingga pada akhirnya Tuhan kami boleh terus diperbaharui setiap hari melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami percaya setiap kata-kata dari firman Tuhan
berkuasa untuk mengubah hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita bersyukur Allah kita luar biasa. Sebabnya kita ada di tempat ini, hidup kita luar biasa karena Tuhan telah mengorbankan dirinya. Allah yang luar biasa, pengorbanan yang sempurna, sehingga kita boleh menikmati keselamatan yang sempurna daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, walaupun pandemi sudah mulai berkurang, tapi saya berharap bahwa kita tetap ketat dengan prokes 19. Kita bertekad untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Saya percaya oleh anugerah Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Dan kita berdoa supaya dalam waktu yang dekat COVID-19 ini tidak lagi menular manusia. Sehingga kita lebih bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang ke gereja. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengadakan ibadah sekolah minggu dan lain-lain. Tidak ada alasan untuk kita tidak ibadah rumah tangga. Karena penting bagi kita untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan kepada Tuhan. Untuk kita mengalami kuasa Tuhan melalui persekutuan-persekutuan seperti yang biasa kita adakan. Nah, saya berharap ke depan kita akan semakin maju, bertumbuh dan berdampak. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tema kita bulan ini adalah kerjasama dalam pelayanan. Bekerja sama dalam melayani. Diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kerjasama menuntut kebersamaan. Dan dengan bekerja sama, kita dapat melakukan satu pekerjaan yang lebih besar, yang lebih banyak daripada yang kita kerjakan sendiri. Amin. Itu sebabnya kita penting bekerja sama. Tetapi kita diingatkan bahwa dalam bekerja sama, kita melibatkan satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Apolos menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram. Dan semua pekerjaan itu penting. Tetapi yang lebih penting, firman Tuhan katakan adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita diingatkan untuk terus bekerja sama menjawab panggilan Allah bagi kita untuk melayani. Sebab kita tahu bahwa pelayanan kita bukan masalah dunia ini. Pelayanan kita bersama di gereja dan kita bekerja sama adalah melayani Tuhan. Berbicara tentang kerajaan Allah. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan di sana. Dan kita tahu bahwa ketika kita melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan penghargaan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bekerja sama. Sekalipun kita berbeda dalam kapasitas kita. Masing-masing kita harus mengenal apa yang menjadi keunggulan, kemampuan yang ada pada kita. Tetapi juga kita harus mencari apa yang menjadi kelemahan. Sehingga dengan demikian kita dapat bekerja sama, saling menopang satu sama lain. Yang kuat menopang yang lemah. Kemudian kita dapat saling membangun, saling menasehati. Sehingga ketika kita bekerja sama, kita dapat saling menghargai. Tidak ada perbedaan di antara kita. Tuhan telah memberikan kepada kita satu penghormatan yang luar biasa. Ayat 9 dikatakan di sana, kita ini adalah kawan sekerja Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk memperjelas tentang kerjasama ini, saya ingin membawa kita untuk melihat satu kisah yang terjadi di dalam perjanjian lama. Kisah tentang bangsa Israel yang menang terhadap orang Amalek. Mari kita melihat kejadian tersebut di dalam Keluaran pasal 17
Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rapidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, letakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu saudara dikasihi dalam Tuhan, kisah ini menceritakan tentang kemenangan orang Israel terhadap Amalek. Tetapi dalam kisah ini kita melihat ada satu kerjasama di dalam mereka berperang melawan orang Amalek, sehingga kerjasama ini mendatangkan kemenangan. Nah, diceritakan di sana bahwa orang-orang Israel sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka tiba di Mara atau di Rapidim, ya, di tempat di mana gersang, tidak ada air di sana. Mereka bersungut-sungut karena di padang pasir susah untuk mencari mata air yang ada. Lalu mereka bersungut-sungut datang kepada Musa. Mengapa engkau membawa kami di tempat ini? Hanya untuk membuat kami mati di tempat ini. Bagaimana kami memberi makan ternak? Bagaimana kami bisa mendapatkan air supaya kami bisa minum dan hidup? Lebih baik kami kembali lagi ke Mesir, di sana lebih enak. Memang ini godaan dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara. Inilah tantangan pertama yang dihadapi oleh Musa ketika itu. Ia datang kepada Tuhan dan Tuhan menyuruhnya untuk ke gunung. Lalu kemudian ia memukul tongkatnya kepada batu sehingga keluarlah air. Nah, itu disebut dengan Mara. Jadi kita Mara sampai hari ini masih ada tempatnya di mana Tuhan menyatakan kuasanya memberikan air kepada bangsa Israel. Bapak Ibu saudara dikasihi dalam Tuhan, belum selesai atau baru saja selesai peristiwa itu terjadi. Ya, bangsa Israel diserang oleh orang Amalek. Ya. Ini adalah peperangan pertama orang Israel dalam perjalanan mereka ke Mesir. Orang Amalek itu masih keturunan, masih bersaudara sebenarnya dengan orang Israel. Sebab itu keturunan Esau. Esau itu adalah saudara Yakub. Yakub itulah yang disebut dengan Israel, yang menurunkan bangsa Israel. Harus menghadapi serangan dari orang Amalek. Lalu Musa memerintahkan kepada Yosua, mari kita berperang. Kumpulkanlah orang-orang yang terkuat. Lalu seranglah orang Amalek. Musa mengumpulkan orang Israel, menyatukan tujuan mereka, yaitu untuk menang. Setiap peperangan pasti akan tujuannya adalah tidak mungkin kalah, karena ia menyatukan semua orang Israel. Mari kita berperang, kita akan menang menghadapi orang Amalek. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi dalam Tuhan, maka Yosua pergi berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur, dia naik ke puncak bukit untuk berdoa di sana. Lalu ketika Musa mengangkat tangannya, maka orang Israel memukul mundur bangsa Amalek. Tetapi ketika Musa menjadi lelah dan menurunkan tangannya, maka orang
Amaleklah yang memukul mundur bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, melihat keadaan seperti itu, Harun dan Hur mengambil batu, lalu meletakkan di bawah Musa untuk dia dapat duduk dengan tetap di sana. Lalu kemudian mereka berdua mengangkat tangan di kiri dan kanannya, sehingga tangan itu tetap terangkat. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dapat memukul kalah orang Amalek, sehingga orang Israel menang dalam peperangan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sana ada kerjasama yang luar biasa di antara bangsa Israel. Kemenangan itu bukan kemenangan Musa, kemenangan itu bukan kemenangan Yosua sebagai panglima perang, tapi kemenangan bangsa Israel. Karena mereka bekerja sama dengan baik, masing-masing memahami akan tugasnya. Yosua sebagai panglima perang bersama dengan prajurit berperang di garis depan. Musa sebagai pemimpin, ia memantau dan melihat peperangan itu dari atas bukit. Bersama dengan Harun yang adalah imam, Musa berdoa kepada Allah dan memohon kepada Tuhan dengan mengangkat tangannya, sehingga Allah berperang bagi bangsa Israel. Pada ayat terakhir, ayat yang ke-16 dikatakan di sana, tangan Tuhan, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Dari cerita ini kita akan dapat mengambil beberapa bagian untuk kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, kemenangan Israel terjadi karena kuasa Allah. Amin. Ya, sama seperti bacaan dalam 1 Korintus 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di sana dikatakan Apolos memang pengkhotbah yang hebat, sehingga ia memberikan pertumbuhan kepada jemaat yang telah ditanam oleh Paulus. Tetapi firman Tuhan katakan, itu tidak begitu penting, Paulus, Apolos, tapi yang terpenting bahwa Allah lah yang memberikan pertumbuhan, Allah lah yang memberikan kemenangan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang patut kita pahami, bahwa kita tidak akan dapat memenangkan peperangan dalam kehidupan ini. Kita tidak dapat bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan seperti yang kita inginkan, menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah dan berdampak, kalau bukan karena kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan tidak mungkin kita menang. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Allah lah yang memberikan keberhasilan kepada kita. Penting bagaimana kita datang kepada Tuhan. Ketika Musa mengangkat tangan kepada Tuhan, menyatakan penyerahan sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa, maka ia berperang bagi kita. Itu hal yang pertama. Karena kita tahu kita perlu kuasa Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kita juga sedang dalam perjalanan di padang gurun kehidupan ini. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Tantangan dari dalam sendiri akan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita, akan hal-hal yang berhubungan dengan karakter kita, kemalasan, dosa, ketidakadilan dan lain-lain. Tetapi juga ada tantangan yang dari luar yang harus kita hadapi. Kita memerlukan kuasa Tuhan untuk mengalahkan semuanya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sudahkah kita memahami akan kuasa Allah yang luar biasa dalam hidup kita? Sudahkah kita menempatkan Dia, mengandalkan Dia di atas segala-galanya? Ia tidak akan pernah mengecewakan kita, sebab Tuhan tahu bahwa apa yang Dia perbuat bagi kita, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Karena itu mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada kuasa Tuhan. Kita akan menang menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, dalam peperangan ini kita melihat doa ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Ketika Musa berhenti berdoa, berhenti pula aliran kuasa ilahi kepada umatnya. Kita tidak hanya membutuhkan Allah saat kita sakit, saat kita menghadapi masalah, tapi kita perlu membangun kehidupan doa kita setiap saat. Sebabnya Paulus katakan, tetaplah berdoa, berdoalah senantiasa. Karena apa? Doa adalah menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan tinggalkan doa Bapak Ibu Saudara. Mulailah dalam membangun kehidupan doa kita. Dari pagi, siang, malam. Kapanpun waktunya, gunakan untuk berdoa.
Warnai kehidupan kita dengan doa. Tanpa doa, kita tidak akan mungkin dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan dapat mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita membuka hati kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya ketika kita mencari Tuhan dalam doa. Dan tentunya kita mampu untuk menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk keluar sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, satu-satunya harapan kita untuk menang terletak di mana kita terus-menerus menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Melalui Yesus Kristus, kita akan menerima kuasanya, akan menolong dan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Dan itu hanya didapat kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Semua yang jadi tantangan dapat teratasi, tujuan pelayanan dapat tercapai. Mari kita bangun kehidupan kita dengan doa. Karena kerjasama pelayanan sedang menunggu kita. Kita bangun dengan doa, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kemenangan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, dalam kemenangan yang terjadi, bangsa Israel menang terhadap orang Amalek. Kita melihat di sana bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi mitranya. Sesudah dikasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau memakai kita bekerja sama untuk melaksanakan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Allah pencipta mau bekerja sama dengan ciptaannya. Allah sang penebus mau bekerja sama dengan yang ditebusnya. Allah yang maha kudus mau bekerja sama dengan kita orang yang berdosa. Bukankah ini hal yang luar biasa? Saya percaya ketika ini terjadi, maka ada hal-hal yang dahsyat, hal yang luar biasa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan katakan kita umat Allah yang terpanggil, imamat yang rajani, bangsa yang dipilih. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa saja. Kita bersyukur karena Tuhan mau bekerja sama dengan kita, luar biasa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ini satu penghargaan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai umatnya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk kita terlibat dalam pelayanan, bekerja sama dalam pelayanan. Tentunya ini satu kehormatan. Karena kita bukan saja bekerja sama dengan sesama, tapi kita bekerja sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa ketika Tuhan memanggil kita untuk kita bekerja sama dengan Dia, Tuhan tahu persis kemampuan kita. Bahwa kita sanggup untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Memang kita tidak sama dalam kapasitas kita, atau talenta kita berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan katakan justru talenta yang berbeda-beda itulah saling melengkapi satu sama lain. Kapasitas kita yang berbeda-beda itu saling melengkapi satu sama lain dalam pelayanan. Tidak semua orang bisa bermain musik contohnya. Tidak semua orang bisa main keyboard. Masing-masing punya kapasitas dan kemampuannya. Kita melihat di keyboard itu hanya Pak Melkison dengan Anton saja. Ya. Artinya bahwa mereka punya kapasitas. Kalau orang lain yang tidak menempatkan di sana pasti tidak terjadi harmonis dalam bekerja sama. Karena dalam bekerja sama diperlukan kebersamaan dan harmonis. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, percayalah bahwa setiap kita Tuhan memberikan sesuatu hal yang istimewa. Firman Tuhan katakan tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang kita bekerja sama. Masing-masing saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kita dapat saling menopang satu sama lain. Laki-laki dan perempuan sama saja. Hari Sabtu yang lalu saya memberikan postingan bahwa perempuan-perempuan juga dipakai Tuhan bekerja sama dalam pelayanan. Dengan kemampuan mereka dan kekayaan yang ada pada mereka. Mereka menolong murid-murid Tuhan dalam memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi macam-macam cara dalam kebersamaan dan perbedaan kita masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Mari kita meneguhkan diri kita, memahami diri kita bahwa Tuhan mau bekerja sama dengan kita.
Dan kita percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita berdoa, bekerja sama, maka kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, kita sedang menjalani perjalanan. Perjalanan kita belum berakhir. Saya dapat katakan bahwa perjalanan di padang gurun kehidupan. Saudara akan menemukan ada banyak tantangan dan pergumulan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, sebagaimana bangsa Israel menang terhadap Amalek, Tuhan juga akan memberikan kemenangan kepada kita. Kita menempatkan Tuhan dan kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita membangun kehidupan doa kita, bahkan ketika kita bekerja sama, akan menerima kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menuntaskan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah bekerja sejak awal. Pekerjaannya belum selesai sampai hari ini. Tuhan ingin memakai Bapak Ibu Saudara. Dia bisa memakai siapa saja, tetapi Dia mau memakai kita yang mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Itu satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita meresponinya. Mari kita bekerja sama dalam pelayanan ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam kerjasama pelayanan kita bisa melakukannya. Mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Berdoa di tempat di mana kita berada. Meskipun kita tidak dapat pergi ke luar daerah untuk memberitakan Injil, tapi dari tempat di mana kita berada, kita dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mau supaya setiap kita jemaat Gracia ambil bagian mendoakan penginjilan, mendoakan gereja ini supaya ada banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui keberadaan gereja di tempat ini. Doakan para hamba-hamba Tuhan yang ada di ujung tombak, katakan demikian. Berikan kepada mereka kemampuan, hikmat untuk dapat bersaksi, menyampaikan Injil kebenaran kepada banyak orang. Tapi Tuhan juga mau memakai kita dimanapun kita berada. Karena kita juga di ujung tombak, langsung hidup di tengah-tengah masyarakat. Mungkin melalui kehidupan kita, melalui tutur kata kita, bahkan melalui ucapan yang keluar dari iman percaya kita kepada Tuhan, pasti akan kelihatan. Karena itu Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, mari kita menjaga kehidupan kita, supaya kita jadi berkat di mana kita berada. Kita bukan dari dunia ini. Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi bagian dalam kerajaannya. Kewargaan negara kita yang sesungguhnya adalah di sorga. Amin. Kita hanya menumpang di dunia ini. Tuhan mau selama kita ada di dunia ini, dalam waktu yang terbatas ini, mari kita melakukan pekerjaannya. Memberitakan Injil dan memakai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi berkat. Apapun kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan memberkati dengan harta benda, saudara harus membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Mendukungnya melalui harta benda yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai kemampuan untuk melayani, lakukanlah itu. Karunia, ada banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu saling melengkapi satu sama lain. Sebagai satu kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan pekerjaannya yang besar. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bagian akhir, saya ingin menyampaikan apa yang diucapkan oleh Ibu Teresa. Ia pernah mengatakan, Anda bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Saya bisa melakukan apa yang tidak dapat Anda lakukan. Ya. Anda bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Tetapi saya melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Masing-masing kita mempunyai keistimewaan. Masing-masing kita, Tuhan telah memberikan kemampuan untuk bekerja sama. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Kita mengerjakan bagian kita, maka bagian Tuhan akan memberkati kita. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan apa-apa, apa yang kita harapkan? Apakah Tuhan akan bekerja dan memberikan pertumbuhan kalau kita tidak mengerjakan bagian kita? Paulus dan Apolos mengingatkan kepada kita untuk bekerja sama. Masing-masing mengerjakan bagiannya. Kemudian Allah mengerjakan bagiannya. Memberikan kemenangan, memberikan pertumbuhan kepada gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu.
Tuhan kembali mengingatkan kepada kami akan panggilan Tuhan yang mulia bagi kami untuk melayani Engkau. Dan kami tahu Tuhan dalam kebersamaan ini kami tidak dapat melayani sendiri. Tuhan ingin agar kami bekerja sama dalam pelayanan ini. Karena ketika kami bekerja sama, maka kami akan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat yang akan Tuhan kerjakan melalui apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau memakai kami menjadi alat berkat-Mu, kalau Tuhan mau memakai kami menjadi mitra-Mu, Tuhan memastikan kepada kami bahwa kami sanggup untuk melakukannya. Dan kami percaya Engkau akan memakai kami dan kami mampu untuk bekerja sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pakailah kami ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang mulia. Dan kami melihat satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami secara pribadi dan juga bersama-sama di gereja ini. Kami akan melihat satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang akan membawa dampak bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya ingatkan melalui ibadah minggu raya yang ketiga ini bahwa persekutuan remaja sudah mulai. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak remaja, silakan untuk mengirimnya dalam ibadah remaja yang diadakan setiap minggu jam 8 pagi sampai jam 8.45, hanya 45 menit saja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tetapi ibadah kita yang sesungguhnya adalah ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat di mana kita hidup, di mana kita dapat mengaplikasikan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dan memakai kita menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Karena itu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah janji berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Semuanya, inilah janji Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.